Dokter dulu. Assalamualaikum Bu Putri, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Andi. Alhamdulillah baik Pak Andi. Pak Andi apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Jadi hari ini Bu Putri terjadwal untuk melakukan coach. Iya, saya Coaching, melakukan ya? praktek coaching. Dengan siapa? Dengan rekan saya ada Bu Novi. Oh, dengan Bu Novi. Kira-kira permasalahannya apa Pak? Ini permasalahannya itu kemarin kata Bu Novi sesama guru kelas 6 Pak. Jadi saya juga belum tahu lebih lanjut ya Pak ya, tapi kata Bu Novi mungkin nanti karena kami kemarin melakukan PTS Pak, mungkin evaluasi dari hasil PTS yang sudah dilakukan, seperti itu Pak Andi. Oh, jadi dalam coaching nantinya ada apa yang akan Ibu Putri kembangkan sebagai coach, yaitu kompetensi coach itu diantaranya pendengar yang baik, hadir penuh, dan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang akan Ibu Putri kembangkan apa? Kalau saya menginginkan akan mengembangkan nih Pak, yang saya inginkan itu saya dapat mengembangkan yang namanya tadi pertanyaan berbobot Pak. Contohnya seperti apa itu? Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu kan saya akan menggali yang namanya alur tirta tadi ya Pak ya. Saya akan menanyakan tujuan dari pembicaraan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coach saya tadi dalam mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi apa nanti yang coach saya akan lakukan. Setelah itu bagaimana tanggung jawab dari coach saya. Mungkin saya akan membuat pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Sebagai observer atau pengamat, saya akan mengamati sudah ada atau belum alur tirta yang Ibu Putri sebagai coach itu lakukan. Sudah ada muncul belum? Itu yang saya akan tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah itu yang akan saya amati nantinya, yang akan saya tulis. Iya, siapa? Ya. Silakan Bu Putri untuk melakukan coachingnya. Ya, izin ya, makasih ya Pak Andi. Ya. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar nih Bu Novi? Sebenarnya baik, tapi ada yang kurang baik. Wah iya, saya ngeliat Bu Novi akhir-akhir ini memang sepertinya agak murung ya Bu ya, semenjak dari PTS. Kemarin kan Ibu bilang juga ada mau mengadakan refleksi bersama terkait hasil PTS ini ya Bu Novi ya. Iya, benar sekali Bu. Jadi sesuai yang sudah saya WA Ibu Putri ya, saya pengen bercerita ya, tidak jauh-jauh mengenai PTS Bu, hasil nilai anak-anak gitu. Iya. Jadi Bu Novi kayaknya mau bercerita tentang hasil dari PTS kita kemarin ya Bu Novi ya. Kenapa Bu emangnya hasil PTS anak-anak kelas 6 hancur atau gimana Bu? Ya sebenarnya kalau dibilang hancur beneran sih tidak Bu Putri, tapi ya itu tadi sebagian besar jauh dari harapan hasilnya. Seperti yang kita tahu kan nanti bulan depan kan sudah mau ujian ini. Oh iya. Udah mau ujian akhir. Jadi saya merasa down, kok nilai anak-anak saya itu dari 28 murid hanya 5 yang masuk, yang melewati nilai KKM. Jadi semuanya rendah Bu Putri. Jadi makanya galau. Saya sebagai wali kelas ini, guru kelas 6 loh Bu Putri. Jadi tujuan harapan Ibu nih dari pembicaraan kita ini, nanti harapan Bu Novi seperti apa tujuannya? Sebenarnya saya ngajak Bu Putri ketemu ini pengen curhatan ya, cerita-cerita, dan pengen ada solusi akhir nanti untuk permasalahan yang saya hadapi Bu. Semoga nanti kita di akhir pembicaraan ini bisa menemukan solusinya ya Bu ya, bagaimana nanti atas permasalahan dari Bu Novi ini. Kalau misalnya saya ingin tahu Bu Novi, tadi kan Bu Novi bilang banyak siswa Bu Novi yang nilai PTS-nya itu di bawah KKM, cuma hanya 5 ya Bu Novi ya yang di atas KKM. Nah kalau saya boleh tahu kira-kira apa sih yang mengakibatkan siswa itu bisa nilai-nilainya itu di bawah KKM? Kalau Bu Novi kan sebagai guru kelasnya pasti ada refleksinya Bu Novi. Iya, jadi sejauh ini nih Bu Put, mereka itu punya kegiatan di luar jam pelajaran. Jadi sekolahan kami itu aktif dalam ekstrakurikuler. Jadi mereka itu cenderung ke kegiatan ekskul. Jadi untuk waktu belajarnya itu jadi sangat sedikit. Iya, jadi makanya dari situ saya melihat bahwa mereka ini jauh tertarik ke pelajaran di luar
akademik seperti itu Bu. Jadi mereka lebih antusias ke ekskulnya, Iya, tapi kurang antusias dalam pembelajaran Ibu Novi. iya kayak benar gitu ya. sekali. Kalau menurut Bu Novi, apa sih yang mengakibatkan mereka masih antusias untuk mengikuti ekskul sehingga mereka kurang antusias untuk dalam pembelajaran di kelas, Bu Novi? Jadi seperti ini Bu, sempat murid saya itu mungkin secara tidak sengaja, mungkinnya dari dalam hatinya itu bicara gini, pelajaran Bu Novi ini kurang menarik. Ya, terus cenderung banyak nyatet, banyak ceramah katanya. Kalau nggak ceramah ya cuman kerja kelompok seperti itu Bu. Jadi saya bingung nih. Jadi mau gimana lagi biar mereka itu antara ekskul dengan pembelajaran di dalam kelas itu bisa seimbang. Jadi jadi sehingga nilai mereka itu bisa meningkat seperti itu Bu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa sih yang membuat kurangnya antusias dari mereka itu, Bu, dalam pembelajaran di kelas? Mungkin ada dari Bu Novi pemikiran-pemikiran yang kurang antusias tadi, seperti itu tadi ya. Dia tadi harus Bu Novi nanti bagaimana cara meningkatkan antusias mereka, seperti itu Bu Novi. Nah, jadi saya punya rencana ini, barangkali pembelajaran saya harus dirubah kali Bu ya. Iya, jadi biasanya saya hanya menyuruh anak-anak itu mencatat atau kalau tidak merangkum ya. Penjelasan ya seperti biasa penjelasan. Nah, kemudian saya ini sering mengadakan diskusi tanpa bervariasi nih Bu. Jadi mungkin ya di situ anak-anaknya bosen barangkali ya. Dan saya minim menggunakan media yang konkret Bu. Barangkali di sana ya ininya ya permasalahannya, jadi sehingga anak-anak ini ya bosen, sementara mereka ini mungkin pengennya tindakan langsung seperti itu Bu. Jadi nanti Ibu Novi mungkin mikirnya seperti itu ya, anak-anak itu jadi bosannya itu karena pembelajaran yang seperti tadi ya Bu. Iya, barangkali Bu ya. Mungkin ya. Jadi itu tadi terkait antusias belajar. Saya juga dengar tadi ada juga masalah pembagian waktu mereka belajar, kurangnya pembagian waktu belajar. Iya. Jadi menurut Bu Novi, bagaimana langkah apa yang akan Bu Novi lakukan dalam yang namanya tadi mengatasi masalah tentang persiapan belajar mereka ini? Kan sebentar lagi kata Bu Novi tadi kan, sedangkan mereka lebih banyak ekskulnya. Iya. Nah, jadi bagaimana langkah yang akan Ibu Novi lakukan? Barangkali ini kan kegiatan ekskul ini tidak bisa saya larang Bu. Ini kan termasuk program sekolah. Dan yang menyetujui program ini kepala sekolah. Barangkali saya harus ke kepala sekolah Bu. Jadi saya konfirmasi dengan kepala sekolah dan juga meminta waktu ekskulnya itu mungkin dipersingkat, dan juga meminta jam tambahan Bu, karena jam belajar di kelas itu cenderung banyak terpotong, apalagi mereka sudah kelas 6 kan. Nah ya bisa saya minta sama kepala sekolah kali Bu ya. Iya, jadi konfirmasi kepala sekolah barangkali, karena ya kegiatan ini kepala sekolah yang menyetujui yang ekskul ini Bu. Jadi dalam mengatasi yang namanya rendahnya nilai anak-anak tadi di bawah KKM kan Bu Novi sudah tahu ya penyebabnya apa. Kemudian kalau digabungkan langkah-langkahnya tadi Bu Novi juga sudah tahu ya apa saja Bu yang strategi akan Ibu lakukan Bu ke depannya. Untuk strategi saya akan menambah metode dan media Bu. Iya. Karena saya ini menggunakan proyektor. Terus anak-anak ini cenderung nonstop ini belajarnya di dalam kelas. Apa anak-anak ini saya ajak keluar kelas barangkali Bu ya. Jadi sebagai pembelajaran seperti itu banyak di lingkungan sekolah saya juga banyak benda-benda atau media konkret yang bisa mereka lihat secara langsung Bu. Iya, jadi saya iya Bu, benar sekali. Nah, satu lagi Bu, mereka ini kalau jam transisi itu mengantuk. Nah, barangkali saya juga bisa menggunakan ice breaking Bu. Jadi untuk meningkatkan semangat mereka untuk belajar kembali Bu. Iya. Kemudian dalam rencana aksi selanjutnya nih Bu, ya apa yang akan Ibu Novi lakukan? Ya, saya akan melakukan konfirmasi dengan kepala sekolah dulu. Yang pertama tadi saya akan meminta waktu tambahan untuk jam belajar, mungkin setelah jam pulang sekolah 10 sampai 20 menit. Nah, kemudian saya akan memperbanyak menggunakan media konkret
dan saya akan menerapkan ice breaking mungkin secara berkala, di mana pada saat posisi-posisi atau waktu yang rentan anak-anak itu cenderung bosen, Bu. Dan infocus atau proyektor yang ada di sekolah akan saya manfaatkan dengan semaksimal mungkin, Bu. Jadi sudah tahu ya Bu Novia nanti apa langkah yang akan Ibu Novi lakukan ke depannya rencananya. Kemudian apa tanggung jawab Bu Novi nih dalam melakukannya nanti kira-kira tanggung jawabnya? Saya akan mengawasi secara penuh barangkali, Bu ya, dan apapun hasilnya saya ingin ini yang terbaik. Dan tentu saja saya ingin semuanya anak-anak ini antusias belajar dan nilai mereka itu meningkat, Bu. Iya, pasti harapan Iya, guru ya, iya. agar nilai anak-anak itu meningkat. Yang ingin Bu Novi libatkan dalam rencana Bu Novi ini nanti siapa, Bu? Nah, ini saya baru kepikiran nih, Bu. Jadi barangkali rekan sejawat atau rekan yang satu jenjang satu kelas barangkali, Bu ya, kelas 6 kami kan ada 3. Iya. Nah, jadi saya akan berkolaborasi, jadi membuat media yang menarik, kemudian tidak mengesampingkan kepala sekolah tentunya. Iya. Jadi saya akan konfirmasi dengan kepala sekolah Jadi juga. semangat berkolaborasi ya Bu ya, Iya, antar guru iya. kelas 6 karena memang ini menjadi masalah di guru kelas 6 ya Iya. Bu Novi ya. Iya. Jadi Bu Novi sudah menemukan solusi dari masalah Bu Novi tadi. Iya, ya, Bu. Selama ini dipendem sendiri, Bu. Jadi mau bicara dengan yang lain malu. Masa kelas kita yang nilainya kecil sendiri, banyak lagi, Bu. Iya. Jadi bagaimana Bu Novi perasaannya sekarang? Kira-kira dengan menceritakan dengan saya ini terbantu nggak Bu? Sangat terbantu sekali, Bu. Jadi saya punya pandangan apa yang akan segera saya lakukan, Bu. Mengingat waktu ini sudah sangat mepet dengan Iya. ujian. Sudah Iya. akhir lebaran ya kalau nggak Iya. salah ya, ujian kelas 6 Iya, ya. iya benar sekali, Bu. Iya. Terima kasih loh, Bu Putri. Iya, Jadi sama-sama, jadi Bu. saya merasa bersemangat lagi nih. Awalnya saya merasa sedih loh, Bu Putri, mau mengajar menghadap ke sekolah itu, ya menuju ke sekolah, aduh nanti nilainya kecil lagi. Tapi setelah ngobrol sama Ibu Putri, baru terbuka ini pemikiran saya tentang solusi yang saya hadapi. Udah loh, Bu. lega ya, Bu, Iya, ya? lega Iya. sekali loh, Bu Putri. Iya. Sama-sama Bu Novi, semoga Bu Novi semangat juga mengajar anak kelas 6 ya Bu ya. Iya. Iya, semangat untuk mengajar mereka agar mempersiapkan ujiannya itu lebih matang ya Bu Novi ya. Semangat Bu Novi. Iya, terima kasih loh Bu Putri ya sekali lagi ya, Bu. Saya ke kelas dulu ya Bu ya. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa? Nah, penuh ya. Nah, ada terekam. Tapi terekam di situ kan yuk. Iya. Oh, penuh yuk memorinya yuk. Aduh, udah terpotong ya. Sampai